Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Anis Baswedan TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan channel terkeren, channel terupdate, channel terakurat yang selalu memberikan supply informasi kepada kalian. Informasi yang terupdate, terkini, teraktual yang akan memberikan kalian sajian informasi mengenai rangkaian berita-berita terkini dari pantauan radar udara kami. Sobat MBTV dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat, selalu sejahtera, selalu makmur, dompetnya tidak pernah kosong dari pundi-pundi rupiah, dan semoga kalian selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu membahagiakan orang tuamu karena orang tuamu adalah tiket menuju surgamu. Baik, sobat Anis Baswedan TV dimanapun kalian berada, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi untuk menyimak apa headline yang akan disajikan oleh Anis Baswedan TV. Ya, betul sekali. Kemarin sudah sempat beredar ya yang membuat kubu PDIP ini kepanasan, saudara. Ya, setelah Said Abdullah, elit PDIP, dan Hasto Kristianto, sekjen PDIP, sempat menyenggol daripada Nasdem. Ternyata Nasdem melalui Zulfan Lindan kick balik kepada PDIP yang menyatakan bahwa Anies adalah antitesis Jokowi. Ya, Zulfan Lindan mengatakan jika diibaratkan Jokowi adalah tesis ya kerja, rencana kerja. Waduh. Tetapi Anies adalah antitesis dari Jokowi. Ya, akhirnya sempat membuat kuping daripada PDIP dipanas, saudara. Ya, begitu suka menyerang, sekali serang, balas diserang, ya kepanasan. Ya, itulah PDIP, kekanakan saudara, tidak dewasa dalam berpolitik. Padahal tentunya saudara, kita menginginkan partai penguasa yang sudah kenyang 10 tahun duduk dalam kekuasaan, itu mestinya lebih dewasa dalam berpolitik, tidak baperan, lebih mencontohkan bagaimana kedewasaan dalam berpolitik. Tidak sedikit-sedikit marah, tidak sedikit-sedikit mengancam dengan desakan untuk meresafel. Tentunya desakan menggunakan kalimat ancaman-ancaman untuk resafel kabinet tentunya bukan cara orang dewasa dalam berdialektika, bukan cara orang dewasa dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Ketika Anda sering menyindir, menyenggol, menyerang, tentunya Anda jangan menjadi seolah-olah seperti bocil, ya. Begitu diserang, langsung bilang, nanti saya bilang sama bapak saya laporkan sama bapak saya. Begitu, kalimat ancaman-ancaman seperti bocil. Baru disenggol bahwa Anies adalah antitesis dari Jokowi, langsung desakan reshuffle kepada kabinet Jokowi yang ditujukan kepada kader Nasdem supaya di reshuffle. Ya, tentunya cara-cara berpolitik seperti itu cara-cara kekanakan, cara-cara berpolitik yang tidak sehat,
Jadi jangan mau cuma menyerang kalau nggak mau diserang balik. Jangan mau dikritik kalau nggak mau dikritik balik. Ya, tentunya boleh saja kalian berpendapat. Kalian ngomong aja terserah. Wahai elit PDIP. Tapi ketika kalian ini diserang balik, di-kick balik, kalian jangan marah-marah dong. Jangan kalian baperan dong. Kalau kalian baperan ya jangan jadi politikus. Ya, kalau jadi politikus, kupingnya harus kandel, harus tebal. Begitu, saudara. Nah, dari akibat itu, makanya untuk meredam konflik tersebut, maka supaya tidak menjadi semakin panas, maka seorang Surya Paloh, ketum Partai Nasdem, pada akhirnya menonaktifkan Zulfan Lindan. Surya Paloh berbesar hati bahwa biarkanlah kader saya yang saya korbankan. Yang penting adalah politik Indonesia menjadi adem ayem. Tentunya bagi elit PDIP juga seperti itu. Jika Nasdem berani untuk menonaktifkan kadernya yang membuat menjadi tidak produktif, karena bukan perang gagasan tentunya, tetapi saling sindir, saling senggol, menjadi tidak produktif. Maka jika Nasdem sudah memberikan contoh untuk menonaktifkan Zulfan Lindan sebagai salah satu fungsionaris kader dari Partai Nasdem, maka mestinya seorang Megawati harus berani memberikan contoh pula untuk menonaktifkan Hasto Kristianto ataupun Said Abdullah yang memulai daripada sindir menyindir tersebut. Tetapi saya kira, dari kita semua kira, itu tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang Megawati. Kalaupun Megawati berani menonaktifkan daripada seorang Hasto Kristianto atau Said Abdullah yang mengatakan tidak akan berkompromi dengan pencemar masjid, dan Hasto Kristianto menyindir Anies, kok setelah pencapresan Anies ada banjir katanya. Nah, kata-kata seperti itu membuat publik tentunya bereaksi. Seorang Zulfan Lindan pun bereaksi mengatakan Anies adalah antitesis Jokowi. Itulah kronologinya yang menyebabkan seorang Surya Paloh akhirnya bertindak tegas untuk menyetop dengan cara menonaktifkan Zulfan Lindan kadernya sendiri. Surya Paloh lebih rela kadernya dinonaktifkan supaya mengurangi dialektika yang tidak produktif untuk bangsa ini. Kita tunggu apakah seorang Megawati berani berbuat untuk menonaktifkan Surya Paloh dan Said Abdullah? Saya kira tidak. Tapi kalaupun bisa, kalaupun Megawati lakukan, itu luar biasa. Kita tunggu saja. Kemudian dari PKS, dari pantauan kami newsdetik.com, dari PKS kemudian memberikan adem-adem alias penyejuk dengan kalimatnya seorang Mardhani Alisera mengatakan Anies bukan antitesis Jokowi, tapi angin perubahan. Iya, di saat PDIP dan Nasdem saling lempar, saling serang, saling sindir melalui kader-kader atau elit-elit partainya, PKS kemudian ngadem-ngademi bahasa kitanya, ya, dengan cara menyejukkan suasana politik supaya tidak gaduh di media. Yang gaduh sebenarnya hanya di media massa dan di medsos. Kalau yang di real mah ya cukup ngode-ngode saja cari cuan buat kehidupannya. Ya namanya kehidupan, ya namanya apa? Kehidupan, saudara. Harus terus berjalan. Tapi kalau nggak ada cerita seperti ini ya nggak rame, ya kan? Betul. Dan PKS datang untuk mengenang-enangi. Apa itu mengenang-enangi? Ya, ngadem-ngademi, saudara. Ngadem-ngademi
ya, dengan perkataan Anies bukan antitesis Jokowi tapi angin perubahan, ya beda kata sajalah, ya begitu. Saudara, sobat Anies Baswedan TV dimanapun kalian berada, kita sadari ya, para pendukung Anies itu para pemikir, ya, kata-katanya itu enak didengar tapi menohok buat lawan. Luar biasa. Tidak seperti kata-kata yang keluar narasi-narasi memecah belah dari elit PDIP seperti Hasto maupun Said Abdullah. Ya, Mardhani Alisera pun mengatakan kalimat-kalimat yang cool, mendinginkan. Wah, luar biasa. Politikus senior Partai Nasdem Zulfan Lidan menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Jokowi. Dan bagi PKS yang sedang berusaha mengadem-ngademi alias ngedem-ngedemi, ya, menenangkan suasana politik di tanah air supaya sejuk, maka bagi PKS kata Anies, ya, Anies bukan antitesis melainkan angin perubahan. Demikian saudara. Bukan antitesis tapi angin perubahan, kata Ketua DPP PKS Mardhani Alisera kepada wartawan. Luar biasa. Nah, inilah klaim Anies antitesis Jokowi dinilai bikin merah telinga koalisi. Ya, inilah koalisi jadi merah telinganya, ya. Ini saudara, iya. Marah mereka. Kok suka marah-marah? Kok suka marah-marah kok dari partai penguasa? Kasihan deh lu ya. Mardhani mengungkit sistem kerja Anies yang berkonsep dan sistematis. Setiap kebijakan menurutnya disusun dengan integratif. Ini yang tidak ada dalam pemerintahan Jokowi, saudara. Sekali lagi kami sampaikan, Mardhani mengungkit sistem kerja Anies yang berkonsep, berkelas, saudara, sistematis, dengan konsep yang jelas, didasarkan dengan narasi-narasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, sistematis setiap kebijakan, dan disusun dengan integratif. Kalian tahu integratif apa enggak? Kalau nggak tahu tanya sama Mbah Google, ya, integratif. Mas Anies membawa angin perubahan, bekerja dengan konsep dan sistematis. Semua kebijakan didesain dengan seksama dan integratif. Masyarakat diajak menjadikan Jakarta kota kolaborasi, ujarnya. Ini yang tidak ada dalam eranya Jokowi, karena semua terpusat dari pusat, program dari atas ke bawah, masyarakat tidak dilibatkan. Mardhani enggan menarik kesimpulan soal Anies antitesis Jokowi. Dia membiarkan publik menilai pernyataan Zulfan Lidan tersebut. Apakah antitesis Pak Jokowi? Biar rakyat yang menilai, ujarnya. Soal munculnya sorotan ke Nasdem usai pernyataan antitesis, Mardhani mengatakan setiap partai berhak memiliki hak untuk bersuara. Menurutnya, tidak ada kaitan pernyataan Zulfan dengan posisi Nasdem di kabinet. Tiap partai punya hak bersuara dan membuat kebijakan, dan presiden cool aja. Presiden tenang saja, Pak Jokowi tenang saja. Tidak usah ikut-ikutan apa yang disuarakan oleh para relawannya, para pembisiknya. Cool saja Pak, nggak ada masalah Pak Jokowi, tenang saja. Sebelumnya Zulfan Lidan mengungkapkan partainya sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum menetapkan Anies sebagai bakal capres atau bakal calon presiden. Nasdem menilai Anies merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo sehingga cocok diusung sebagai bakal capres. Inilah kalimat inilah yang membuat para telinga koalisi dan relawan Jokowi kupingnya menjadi merah dan mendesak ada reshuffle kabinet dari Partai Nasdem seperti dikeluarkan dari koalisi, dari kabinet. Ya, anak kecil banget ya. Saya mau masuk alasan kenapa dipercepat pengumuman Anies sebagai bakal capres. Ini kan harus jelas dulu latar belakangnya. Jadi
Begini, ini sudah kita kaji dengan pendekatan filsafat dialektika. Ini dengan pendekatan filsafatnya Hegel, kata Zulfan, Selasa 11 Oktober 2022. Dia menyampaikan hal itu dalam program Adu Perspektif bertema Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi yang disiarkan detik.com dengan kolaborasi bersama Total Politik. Dia mengatakan ada perbedaan jelas antara Jokowi dan Anies Baswedan. Tentunya menurut Zulfan, Anies memiliki kemampuan berpikir yang berkonsep, yang dirumuskan dalam kebijakan atau policy. Dia menilai tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas bagus seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hampir sama seperti Jokowi. Selagi buat masyarakat ini pencerahan, saudara. Seorang Zulfan ini, dia ini sebenarnya orang cerdas, saudara. Dia bisa melihat perbedaan, benang merah yang membuat perbedaan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Zulfan menuturkan Anies memiliki konsep kemampuan berpikir yang berkonsep yang dirumuskan dalam kebijakan atau policy. Dia menilai tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas bagus seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hampir sama seperti Jokowi. Ini saudara, jadi kita harus tahu nih. Jadi kenapa kok Anies berbeda? Kenapa kok Anies banyak didukung? Karena sekali lagi Anies memiliki kemampuan berpikir yang berkonsep, yang dirumuskan dalam kebijakan policy, yang menilai tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas bagus seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hampir sama seperti Jokowi. Apa artinya? Dia berpikir secara konseptualisasi, kemudian itu dirumuskan dalam policy. Nah, kita tentunya mengharapkan dari dua ini, dari Jokowi ini, dari Anies ini, sintesanya akan lebih dahsyat lagi nanti 2029. Jadi harus ini, karena kalau memang misalnya Ganjar dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. Prabowo dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. Puan pun mirip-mirip ujarnya. Demikian saudara, kabar terkini dialektika politik hari ini, ya. Semoga Anda terpuaskan sehingga Anda tidak ketinggalan berita dan tidak ketinggalan dialektika dari hari ke hari. Terima kasih, dukung terus channel ini bersama Anies Baswedan. Kita sejahterakan bangsa ini. Kita jadikan Indonesia bermartabat. Dolar kembali minimal menjadi Rp4.000. Semoga bersama kita bisa junjung tinggi martabat Indonesia kembali menjadi negara terkemuka di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Sekali lagi, subscribe. Jika kalian dukung Anies Baswedan tapi nggak subscribe, itu namanya konslet. Ya, kalau sekali lagi, kalau kalian tidak subscribe, ngaku-ngaku pendukung Anies Baswedan, kalian konslet, ya. Kalau ngaku-ngaku Anies Baswedan kamu dukung, harus subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.